Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa, NIM 2217228. Saya dari Fisika 5B. Hobi saya memasak. Langsung saja saya akan memaparkan yang pertama itu relasi hubungan sains dan agama menurut Ian Barbour. Ian Barbour ini seorang teolog dan ilmuwan yang mengemukakan 4 model hubungan antara sains dan agama yang dapat membantu kita memahami interaksi keduanya. Yang pertama, model konflik. Dalam model ini, sains dan agama sebagai dua entitas yang saling bertentangan. Misalnya, penemuan ilmiah yang bertentangan dengan teks-teks suci atau Al-Quran seringkali menyebabkan ketegangan. Salah satu contohnya adalah teori evolusi yang berbeda dengan narasi penciptaan dalam beberapa tradisi agama. Model ini berargumen bahwa jika satu pihak menang, yang lain harus kalah. Yang kedua ada model independensi. Barbour berargumen bahwa sains dan agama berada di domain yang berbeda dan tidak saling mempengaruhi. Dalam pandangan ini, sains menjawab bagaimana dunia berfungsi, sementara agama menjawab mengapa kita ada. Ini berarti keduanya dapat berdiri sendiri tanpa saling mengganggu. Yang ketiga, model dialog. Dalam model ini, sains dan agama diajak untuk saling belajar dan berkomunikasi. Keduanya dapat saling memperkaya satu sama lain. Misalnya, sains dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang alam semesta, sementara agama dapat menawarkan konteks moral dan etika untuk pemahaman tersebut. Yang terakhir yaitu model integrasi. Model ini berusaha menggabungkan prinsip-prinsip ilmiah dengan nilai-nilai teoritis. Dalam pandangan ini, sains dan agama tidak hanya saling mendukung, tetapi juga berkontribusi pada pemahaman yang lebih holistik tentang realitas. Misalnya, beberapa ilmuwan berusaha untuk menunjukkan bahwa hukum-hukum fisika dapat mencerminkan keteraturan dan kebijakan Tuhan. Selanjutnya yaitu hubungan sains dan fisika. Fisika sebagai sains memiliki hubungan yang erat dengan berbagai aspek kehidupan, dan pemikiran fisika berfokus pada hukum alam, teori, materi, energi, dan interaksi di antara keduanya. Hubungan sains dan fisika dapat dilihat dari beberapa cara. Yang pertama itu penjelasan fenomena alam. Fisika juga memberikan penjelasan yang sistematis tentang fenomena alam seperti gerakan gelombang dan interaksi partikel. Ini membantu kita memahami bagaimana dunia berfungsi secara mendalam. Yang kedua ada dampak teknologi. Penemuan dalam fisika telah menghasilkan teknologi yang mengubah cara kita hidup, mulai dari listrik hingga komunikasi modern. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman fisika dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga keterkaitan dengan filsafat. Banyak pemikir, baik ilmuwan maupun filsuf, telah merenungkan implikasi filosofi dari penemuan fisika. Misalnya teori relativitas. Albert Einstein telah memicu diskusi tentang waktu, ruang, dan realitas. Yang terakhir ada perspektif agama. Di sisi lain, beberapa tradisi agama memandang fisika sebagai cara untuk memahami ciptaan Tuhan. Ini menciptakan ruang untuk dialog antara ilmu pengetahuan dan kepercayaan. Selanjutnya selanjutnya ada produksi fisika atau di UIN, SMH Banten, dan Universitas Umum. Jadi ketika membahas produksi fisika, ketika perlu mempertimbangkan konteks pendidikan di UIN, SMH Banten dibandingkan dengan Universitas Umum. Kalau di prodi fisika di UIN SMH Banten, di lembaga ini prodi fisika mungkin lebih berfokus pada aplikasi praktis dan relevansi lokal, misalnya eksperimen dan proyek yang terkait dengan isu-isu yang dihadapi masyarakat sekitar seperti energi terbarukan atau teknologi ramah lingkungan. Pendekatan ini dapat membantu mahasiswa memahami relevansi fisika dalam konteks kehidupan sehari-hari. Sedangkan di Universitas Umum, pengajaran fisika seringkali lebih teoritis dan berorientasi pada penelitian. Mahasiswa mungkin akan terlibat dalam proyek riset yang lebih kompleks, mengembangkan inovasi teknologi baru, atau melakukan studi mendalam tentang topik-topik tertentu dalam fisika. Ini juga memberi mahasiswa pemahaman yang lebih komprehensif tentang fisika sebagai ilmu. Perbedaan ini mencerminkan tujuan dan pendekatan pendidikan yang berbeda, di mana UIN SMH Banten mungkin lebih praktis dan aplikatif, sedangkan Universitas Umum lebih teoritis dan inovatif. Selanjutnya kesan tentang mata kuliah Islam dan Sains bagi saya itu mata kuliah ini mengkaji hubungan antara Islam dan sains dalam perspektif yang sangat amat berharga. Yang pertama itu dari sudut integrasi pengetahuan, mata kuliah ini juga seringkali berusaha untuk menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan dengan pengetahuan ilmiah. Ini juga membantu saya memahami bahwa sains bukanlah musuh agama, tetapi dapat menjadi alat untuk memahami ciptaan Tuhan. Diskusi etika. Mata kuliah ini juga dapat mencakup diskusi tentang isu-isu etika dan moral yang muncul dari kemajuan ilmiah, seperti pertanyaan tentang bioteknologi, perubahan iklim, dan tanggung jawab sosial dapat dianalisis dari perspektif agama. Kemudian ada Islam Sains juga mempelajari dalam konteks agama, manusia dapat mengembangkan pandangan yang lebih seimbang dan holistik tentang dunia. Ini membantu kita menjadi individu yang lebih kritis dan terbukti terhadap berbagai pandangan. Dengan mempelajari sains dalam konteks agama, kita juga dapat mengembangkan pandangan yang lebih seimbang dan membantu kita lebih kritis lagi tentang dari berbagai sudut pandang. Mata kuliah ini juga membantu antara sains dan agama yang sangat penting dalam dunia modern yang kompleks. Ini menciptakan ruang untuk pemikiran kritis juga dan refleksi yang mendalam tentang peran sains dan kehidupan manusia. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.